Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Yes, akhirnya kita dapat sebuah bentuk informasi terbaru bahwa film Supergirl Woman of Tomorrow akan siap dirilis official teaser trailernya di bulan Desember tahun 2025 yang satu ini coy. Oke, jadi sebagai bentuk project ketiga ya dari filmnya James Gunn untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters akhirnya akan berlanjut kembali bulan depan. Jadi ini sama halnya seperti kayak filmnya Superman kemarin, yang dimana teasernya Superman juga udah diupload plus bulan Desember. Oke, dan sekarang Supergirl juga melakukan hal yang sama, yang dimana film ini akan siap tayang pada bulan Mei atau nggak bulan Juli ya, gue lupa. Dan pada video kali ini aku membahas mengenai apa aja yang gue harapkan mengenai project Supergirl Woman of Tomorrow. Karena lagi-lagi cuy, gue juga adalah fans Supergirl, yang dimana gue udah kenal Supergirl dari zaman-zamannya animasinya JL Unlimited, dan juga di seriesnya Supergirl CW Arrowverse dulu, yang dulu diperankan oleh Kak Melissa Benoist. Oke, dan sekarang Supergirl akhirnya udah resmi jadi cameo baru di filmnya Superman kemarin, yang diperankan oleh aktris Milia Alcock. Nah ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi aktris ini tuh udah pernah main ke serialnya Game of Thrones atau enggak How TD ya, gue lupa, pokoknya House of the Dragon ya kalau gue lupa. Karena yang gue tonton di YouTube-nya ketika dia berakting sebagai di Middle East gitu, sebagai ratunya ya, well, aktingnya cukup oke dalam segi bentuk raut wajahnya, mimiknya, bahkan artikulasinya cukup oke sih. Makanya gue sebagai fans, ketika gue lihat dia sebagai Supergirl di filmnya Superman kemarin sebagai bentuk cameo-nya, well, gue cukup suka sih akhirnya Supergirl versi James Gunn akhirnya diangkat kembali. Wow. Dan gue suka bagaimana bentuk outfitnya, ya dimana bentuk outfit untuk kostum S-nya by the way sama seperti Superman. Karena lagi-lagi si Supergirl ini kan merupakan kakak sepupu dari Superman itu sendiri di Krypton. Dan juga dia adalah satu-satunya orang yang survive dari kancuran Krypton tersebut. Nah, kalau kita udah ngomongin soal komiknya Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King, yang dimana ini sebuah fondasi khusus buat film ini, yang dimana di situ dikisahkan bahwa si Kara Zor-El ini sebagai kakak sepupu di Superman itu, akhirnya dia udah kehilangan keluarga 3 kali. Yang pertama, dia udah kehilangan ketika Krypton sudah hancur. Yang kedua, ketika Krypton tuh akhirnya selamat di sebuah kota terapung yang bernama Argo City, yang dimana akhirnya Supergirl bertemu dengan keluarga kembali, dan juga semua orang-orang Krypton yang selamat dari tragedi tersebut. Yang ketiga adalah ketika keluarganya itu tewas akibat hujan meteor kryptonite yang sangat mengerikan. Sehingga pada akhirnya si Supergirl itu udah kehilangan semuanya. Kehilangan bangsa dan juga keluarganya 3 kali pak. Jadi ya bisa gue katakan si Supergirl ini adalah superhero DC yang sudah sangat desperate, putus asa, tadi udah broken hatinya. Karena ya dia udah kehilangan semua keluarganya, bahkan ya dia nggak bisa bertemu dengan pamannya, ayah ibunya, bibinya, segala macam. Pokoknya ya kehidupan dia di Krypton sudah hancur pudar total. Makanya dia akhirnya udah mabuk ke berbagai macam planet lain ya kan. Dan dia udah merasakan, waduh gue udah stres, gue udah capek. Dia memutuskan untuk mabuk. Makanya di filmnya si Superman kemarin, si Supergirl ini ketika dia menjemput si Krypto di Fortress, ya kan kita bisa lihat dalam segi bentuk wajahnya udah sangat mabuk, teler. Karena ya lagi-lagi dia udah putus asa. Dia udah kehilangan keluarganya selama berapa kali pak? 3 kali, gila. Makanya pas gua baca di komiknya si Tom King ini, itu sangat wow, dark banget, dark banget. Bahkan komik artnya aja wow, itu apa yang merupakan sebuah bentuk desperate Supergirl sebagai superhero, yang dimana dia udah kehilangan semuanya men. Dan tiba-tiba dia menemukan sebentuk petualangan baru, yang dimana dia harus menjelajah semua semesta lain untuk menemukan sebuah petualangan baru lah seperti itu, bersama juga dengan si anjing Krypto ini. Makanya mengenai kisah Supergirl ini ya, James Gunn udah mengatakan bahwa film Supergirl Woman of Tomorrow ini akan bertemakan dark. Oke, dark banget. Karena balik lagi film ini akan diadaptasi dari versi komiknya karya Tom King langsung, yang berjudul Supergirl Woman of Tomorrow, seperti itu ya. Dan juga
aku juga pengen lihat bagaimanakah bentuk si Lobo. Nah, kenapa? Gini, Lobo ini merupakan antihero DC yang sangat gokil banget. Apalagi Lobo ini akan diperankan oleh Jason Momoa, mantan pemeran Aquaman di zaman-zamannya DCU-nya Snyderverse dulu, oke? Dan gua sempet lihat cuplikan sedikitnya ketika kau pas lihat bagaimana bentuk adegan ketika syuting. Ada sebuah adegan bocor ketika Jason Momoa ini akhirnya udah dandan jadi Lobo, tapi gua nggak bisa lihat wajahnya karena itu di shoot dari belakang. Jadi mana yang shoot ini adalah medianya, ada media bocor. Dan pas gua ketika lihat, oke, udah tinggi, pakai jubah putih semua, tapi di belakang. Tapi rambutnya itu ada rambutnya si Jason Momoa banget, Pak. Jadi ya, gua pengen tahu bagaimanakah makeupnya Lobo di filmnya Supergirl Woman of Tomorrow. Apalagi para fanboy DC, mereka itu adalah fans-fans yang menyuarakan kalau Momoa ini adalah aktor yang pantas memerankan tokoh Lobo di versinya tisu James Gunn. Karena lagi-lagi men, dari performa actingnya si Jason Momoa seperti apa, bagaimana bentuk sikapnya seperti apa, itu emang Lobo banget, sangat Lobo banget. Maka pada akhirnya James Gunn angkat dia sebagai aktor yang memerankan tokoh Lobo di DCU Chapter 1 Gods and Monsters ini ya. Nah, ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi Lobo ini merupakan seorang bounty hunter dari planet lain. Oke, jadi ya, dia adalah pemburu handal yang bekerja untuk uang saja. Literally uang saja. Dan ketika dia pernah memburu Superman dan juga Supergirl, literally ada seorang yang berusaha untuk menyewa dia. Nah, jadi ya, mungkin bisa gua katakan kemungkinan orang yang akan menyewa Lobo untuk membunuh Supergirl di film ini sepertinya adalah si Brainiac. Kenapa lagi-lagi? Brainiac kemungkinan akan muncul juga di filmnya Superman Man of Tomorrow nanti sebagai sequel keduanya. Jadi sebagai bentuk bridging antara Supergirl Woman of Tomorrow ke Superman Man of Tomorrow. Jadi ya sebagai bridging yang enak ya. Jadi ya biar para fans dan juga para penonton juga bisa lebih ngerti lah ya, seperti itu. Wuh, gokil sih. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan karena aku juga pengen tahu bagaimanakah koneksi Lobo dengan para anggota superhero di DC Universe ini, Pak. Kan di versi komik aja, Lobo itu adalah antihero yang pernah berkolaborasi dengan tim JL. Awalnya dia adalah villain, tapi lama-kelamaan Lobo ini akhirnya perlahan menjadi antihero. Jadi ya bisa gue katakan Lobo ini bukan sebagai villain kejam. Yes, dia emang kejam, cuman dia akan perlahan menjadi sosok antihero sebagai superhero-nya, seperti itu. Makanya, well, Lobo ini bisa aku katakan adalah bounty hunter DC yang paling gokil, paling kocak, dan juga paling keren, Pak. Karena motornya aja gue pengen tahu, Pak. Karena motor Lobo itu gede banget di versi komik, di versi animasi. Bahkan gaya tanggilnya itu udah Jason Momoa banget, men. Makanya ini adalah sebuah role yang cocok untuk seorang Jason Momoa. Gokil. Dan juga gua pengen melihat bagaimanakah kondisi Krypton ketika mereka hancur seperti apa. Karena lagi-lagi men, di semesta James Gunn ini kita belum tahu bagaimanakah kondisi Krypton seperti apa ketika mereka hancur dan ketika pada akhirnya mereka berusaha untuk bawa si Kal-El, Kal-Zor-El, 7 Krypto kabur dari planet Krypton ketika mereka akan hancur akibat semesta yang kiamat itu ya. Jadi gua pengen tahu bagaimanakah visualnya, bagaimana keadaannya, apakah akan semasif seperti versinya DCU-nya Snyderverse atau justru mereka akan ambil dari panel versi komik klasiknya. Well, kita kurang tahu cuy. Tapi yang jelas gue pengen tahu bagaimanakah bentuk kehancuran Krypton seperti apa di versinya James Gunn ini cuy. Wow, gokil sih. Akhirnya Supergirl Woman of Tomorrow ini merupakan sebuah project sequel Superman yang paling gue tunggu. Karena ya dari zaman-zamannya Arrowverse, CW. Well, siapa sih yang gak tahu Supergirl versi dulu Arrowverse ya? Karena lagi-lagi aktris sekelas Melissa Benoist yang merupakan aktris yang pernah main di serialnya High School Musical kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya dia pernah main sebagai penyanyi, sebagai juga aktor juga ya. Karena emang ya suaranya udah bagus, aktingnya bagus, bahkan kisah dia di serialnya Supergirl yang pertama ya bagus banget men. Makanya aku pengen tahu bagaimanakah si Supergirl ini akan tampil lebih dark
di filmnya James Gunn yang satu ini men, yang akan siap tayang tahun depan. Oke, so ya gue sebagai fanboy DC, gue sangat berharap banget bahwa film ini akan bisa meng-carry semua story Supergirl yang begitu serius, penuh dark, dan juga dikabarkan akan jauh lebih brutal. Lebih brutal banget men. Kenapa? Di komiknya aja Supergirl ini ketika dia udah berkeliling ke berbagai macam planet-planet lain, itu adalah superhero yang selalu membawa pedangnya cuy. Jadi ya well, kita nggak akan lihat dia sebagai superhero yang OP seperti Superman, enggak. Dia akan jadi superhero yang udah vulnerable, udah rapuh, udah seperti kayak orang yang putus asa, dan juga udah hampir gila. Itulah Supergirl di versinya Tom King ini akan diangkat ke versi film ini pak. Jadi ya, meski bentuk tone, plotnya, bahkan keadaannya aja udah berbeda banget dari Superman itu sendiri. Makanya ya gue pengen tahu bagaimana hasilnya di tahun depan cuy. Oke, dan juga dikabarkan bahwa Supergirl ini akan jadi sebuah setup untuk serial Green Lantern. Karena apa lagi-lagi kemarin serial Lanterns sudah selesai syuting. Oke, mereka udah kelar syuting, jadi mana serial Lanterns ini akan siap tayang tepat setelahnya film Supergirl ini. Jadi ya bisa gue katakan karena ini akan berlatar ke luar angkasa ya. Jadi sepertinya kita akan dapat sebuah tease untuk penampakan para anggota Green Lantern Corps yang menjelajah ke semua alam semesta di luar angkasa ini cuy. Karena lagi para anggota Lantern ini merupakan polisi antariksa di komik DC. Oke, jadi ya mungkin saja kita akan bisa melihat bagaimanakah bentuk operasi para anggota Lantern Corps ini ketika mereka menjaga semua berbagai macam planet di sana seperti itu. Makanya ya gue pengen tahu bagaimanakah koneksinya antara Supergirl ini kepada serialnya Green Lantern. Apalagi serial Lantern ini akan menghadirkan dua Green Lantern utama, itu adalah Hal Jordan dan juga John Stewart. Oke, jadi gue pengen tahu sih bagaimana hasilnya. Jadi emang tisunya James Gunn ini udah wow, gokil banget sih. Dan gue sebagai fans tentu ya, gue pengen berharap Supergirl ini akan lebih kompleks, lebih dark, bahkan bisa memberikan sebuah plot cerita yang jauh berbeda dari sosok Superman itu sendiri men. Apalagi Supergirl di versinya James Gunn ini udah pernah berkolaborasi dengan para anggota tim Justice Gang, yang dimana Supergirl ini udah pernah tampil sebagai cameo bayangan doang di serialnya Peacemaker season 2 kemarin di bagian episode pertamanya sebagai bentuk retconnya dari zaman-zamannya tisunya Snyderverse ke tisu James Gunn ini cuy. Oke, jadi gue pengen tahu bagaimana hasilnya, dan semoga aja si Supergirl ini bisa jadi sebuah bentuk project DC yang bisa membangkitkan sebuah plot DC yang akan jauh lebih kompleks dan juga akan jauh lebih imajinatif ketimbang Marvel. Oke, jadi well gue pengen tahu sih. Wah, gokil sih, gila. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, oke? Gimana pendapat kamu mengenai film Supergirl yang akan siap tayang official teasernya di bulan depan? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Nah buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!